Alfat pun sudah konsultasi dengan lawyer bahwa dia juga akan menyiapkan nota hukum. Rizky sendiri siap nggak? Alfat sendiri sudah melakukan konsultasi dengan lawyer untuk melakukan upaya laporan. Kalau lawyer teman saya kok. Alfat mau ngaduin saya apa ya Pak? Yang dipukul saya, yang ditinggal nikah saya, yang nggak makan saya yang gugat, hakim ngasih saya hak saya tuh kalau nggak keterlaluan suaminya itu gimana? Lihat nih Akika, ada nggak nongol mukanya? Nggak ada kan? Terus ini anaknya siapa? Kemarin udah diakuin, pengakuan doang nih jadinya. Sayang banget Kak, itu anakku. Sudah dijolimin sih. Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita masih dengan kabar-kabar terbaru dari Ratu Rizky Nabila dengan Alfat Fathir yang ternyata masih berlanjut guys. Dan kabarnya Alfat Fathir bahkan ingin melaporkan Nabila ke polisi. Dan juga Ratu Rizky Nabila juga akan melaporkan Alfat Fathir ke polisi. Nah, bagaimanakah ceritanya dan tentang apakah itu, dan bagaimana Ratu Rizky Nabila menyelenggarakan akikah dari Nio putranya? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi. Ya, itulah sedikit suasana akikah dari Nio, putra dari Ratu Rizky Nabila dengan Alfat Fathir. Namun sayangnya Alfat Fathir tidak hadir dalam acara akikah itu. Dan inilah yang membuat Ratu Rizky Nabila agak emosi, karena bagaimana Alfat Fathir tidak hadir sedangkan dia liburan, padahal ini adalah akikah dari putranya. Sedangkan biaya dari persalinan, tes DNA, bahkan akikahnya ini tidak dibiayai oleh Alfat Fathir. Dan bahkan Alfat Fathir menurut keterangan wartawan telah berkonsultasi dengan lawyernya untuk melaporkan Ratu Rizky Nabila. Hal inilah yang membuat Nabila menulis di Instastory-nya, mendadak stres. Kenapa? Alfat sendiri sudah melakukan konsultasi dengan lawyer untuk melakukan upaya laporan. Kalau lawyer teman saya kok. Alfat mau ngaduin saya apa ya Pak? Yang dipukul saya, yang ditinggal nikah saya, yang nggak makan saya yang gugat, hakim ngasih saya hak saya tuh kalau nggak keterlaluan suaminya itu gimana? Lihat nih Akika, ada nggak nongol mukanya? Nggak ada kan? Terus ini anaknya siapa? Kemarin udah diakuin, pengakuan doang nih jadinya. Sayang banget Kak, itu anakku. Sudah dijolimin sih. Kondisi baby sekarang? Kondisi baby pasti trauma ya, mungkin tak kalau saya ceritain, tapi saya nggak mau ceritain yang jelek-jelek. Kalian pikirin aja deh, baru lahir, saya selesai operasi, bangun 2 jam, anak ditantang tes DNA. Kira-kira dia nanti kalau besar marah nggak? Tambah lagi akikah nggak dasar. Ya. Kemarin kan habis membuat acara, itu juga nggak mematuhi protokol, saya lihat ya kan. Jadi udahlah, sesuka-suka hatimu aja lah Fat ya, sama Nadia, sama Bapak Edi Suherman. Dan dalam kesempatan itu Ratu Rizky Nabila juga memperingatkan Alfat dan keluarganya untuk minta maaf ke orang tuanya. Ratu Rizky Nabila mengaku sangat kecewa dengan sikap Alfat Fathir dan keluarganya. Bahkan Ratu Rizky Nabila mengaku nama besar keluarganya tercoreng karena Alfat Fathir. Ratu Rizky dengan tegas meminta hak putranya yang seakan tak dianggap oleh Alfat Fathir.
Dan dia mengaku hanya membela hak-hak putranya. Kalau nasibnya sendiri, Ratu Rizky Nabila tidak mau dianggap. Tapi yang penting putranya ini diperhatikan oleh Al-Fatfatir. Ratu Rizky Nabila hanya meminta agar Al-Fatfatir dan sang istri Nadia Christina serta keluarganya menemui dirinya dan keluarganya untuk meminta maaf. Tak hanya itu, Ratu Rizky Nabila juga mengungkapkan alasannya mengganti nama putranya menjadi Jewanio Rizky Abbas. Bapak Edi Suherman, uangnya Alfat, saya mau berbicara langsung di sini di media. Anda telah mencorehkan nama besar keluarga saya itu, malu ya. Saya meminta hak anak saya yang telah diputuskan Majelis Hakim Agama Jakarta Pusat. Sayanya tidak usah, masa idah saya tidak perlu dibayar, masa dana terhutang tidak perlu dibayar. Hanya saja anak saya Jewanio Rizky Abbas, silakan dong dibayar biaya persalinan dan lain-lain. Bukannya saya tidak punya uang, saya ada rezeki berkat teman-teman media juga, saya sudah banyak ada kerjaan. Tapi anak saya pantas mendapatkan kejelasan karena kan sudah diakui atau mau tes DNA jilid 2 gitu. Karena saya sebagai ibu ngeliat anak saya tadi seperti itu kayak gimana ya gitu. Mereka sudah menikah, bisa liburan, bisa macam-macam. Coba tolong itu anaknya, ini dilihat anaknya ya. Kecuali nggak ngakuin lagi, jadi silakan tes DNA jilid 2. Nah, tapi bapaknya tahu nggak kalau hari ini ada akikah? Harusnya tahu karena saya sudah sampaikan. Karena kan saya di blog. Cuman saya nggak mau drama-drama di sosial media lagi. Saya berharap Al-Fatfatir, Nadia Christina yang sudah menikah, saya berbahagia atas pernikahan kalian. Tolonglah adil kepada anakmu, darah dagingmu ya. Tidak banyak kok. Penuhi saja, kamu kan seorang public figure yang dilihat banyak orang. Jika kamu terlalu banyak mangkirnya nanti akan berbalik ke kamu sendiri. Saya sebagai seorang ibu bisa lembut, saya bisa tegas untuk anak saya. Jadi tolong, untuk Jewanio Rizky Abbas, tolong Bapak Edi Suherman yang mengiyakan aborsi pada saat itu, coba tolong diperhatikan anak saya, anak kita, darah daging kita berdua. Kecuali nggak mau ngakuin lagi, tes DNA lagi aja. Tapi sebagai ibu gimana perasaannya ketika Marah. akikah tidak ada bapaknya? Marah, saya sedih, lebih ke marah sih, gitu. Ada rasa dendam nggak dengan Alfat? Dendam sih enggak ya, gini, kan mampu, ya kan mampu, gitu kan. Saya juga kan mengundang kan tidak meminta bayaran. Anak saya bayar sendiri kok, alhamdulillah dia endorsannya banyak, rezeki ya. Mbak, yang buat marah tuh apa? Bentar. Yang membuat kamu jangan dimasukin ya. Ya harus kuat buat anak saya. Ya, gitu lah. Yang membuat marah ya, udah diakuin anak kan, terus udah gitu aja. Sebagai duta Female in Action yang baru ini terpilih, saya merasa setelah keikhlasan saya melihat dia bersama wanita lain, nggak apa-apa pada saat saya mengandung, saya di KDRT, lain-lain. Tapi untuk urusan anak itu beda kasus. Jadi tolong pertanggungjawabannya. Salam alaina, salam